Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang corak hukum adat. Corak itu kalau dalam bahasa sederhananya bisa diartikan sifat ataupun karakteristik. Hukum di dunia ini kan ada banyak sekali. Ada hukum raja, ada hukum agama, ada hukum negara, kemudian ada hukum adat yang kita bahas saat ini, di mana semua hukum itu memiliki corak masing-masing. Tentunya hukum adat punya corak tersendiri, hukum agama punya corak tersendiri, hukum negara juga punya tersendiri. Nah, bagaimana sih corak hukum adat? Itu yang akan kita bahas saat ini. Kita perlu memahami corak atau sifat hukum adat supaya kita bisa lebih mudah mengenalinya, begitu. Hukum adat sebagai hukum yang lahir dari masyarakat, di mana dia bersumber dari akal, hati, dan jiwa masyarakat. Dia pertama bercorak keagamaan atau religio magis. Kenapa hukum adat bercorak keagamaan? Karena hukum adat kan bersumber dari hati. Tentu seperti apa sistem kepercayaan masyarakat, maka sistem kepercayaan itu pula yang akan mewarnai atau mencoraki hukum adat atau aturan yang berlaku di masyarakat itu. Ketika dulu masyarakat di Nusantara masih menganut sistem kepercayaan animisme atau religio magis atau percaya kepada hal-hal gaib, maka tentu kepercayaan kepada hal-hal gaib itu pula yang akan mewarnai atau mencoraki hukum adatnya. Maka kita lihat banyak sekali hukum adat di dalam masyarakat itu yang ada nilai-nilai magisnya, upacara-upacara yang syarat dengan nilai magis, aturan-aturan yang syarat dengan nilai magis, misalnya dikenalnya sanksi kutukan gitu dan lain sebagainya. Kemudian sampailah akhirnya datang agama, pada akhirnya agama juga mencoraki atau mewarnai hukum adat setelah masyarakat sudah meninggalkan animisme itu. Kemudian hukum adat juga bercorak kebersamaan atau komunalistis, di mana hukum adat sebagaimana yang kita sudah bahas minggu lalu, dia lahir dari pemikiran masyarakat, dan kita ketahui bahwa cara pandang leluhur dan masyarakat di Indonesia ini sangat menjunjung tinggi kebersamaan, maka kemudian cara pandang itu pula yang mencoraki atau mewarnai hukum adatnya. Contoh sederhana bisa kita lihat, misalnya dalam hal perkawinan, tidak ada perkawinan yang terjadi hanya antara individu dengan individu, pasangan yang menikah, tapi pasti antara keluarga besar dengan keluarga besar. Begitu juga dalam kewarisan, dikenalnya kewarisan kolektif, di mana harta bersama-sama diterima oleh ahli waris. Begitu juga dalam hal pengelolaan hak ulayat, di mana dikenal hak bersama atau hak komunal masyarakat hukum adat terhadap tanah tempat mereka hidup turun-temurun. Itu semua contoh hukum adat yang bercorak kebersamaan. Lalu hukum adat bercorak tradisional. Tradisional ini maksudnya turun-temurun dari generasi ke generasi. Hukum adat itu kan bukan aturan yang hanya ada seketika dan sementara, tidak, tetapi dia melalui budaya tutur kemudian diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Itu yang menjadi karakteristik hukum adat. Tidak dapat dikatakan suatu aturan itu hukum adat bila tidak turun-temurun dari generasi ke generasi. Kemudian hukum adat meskipun dia tidak tertulis nantinya, tetapi dia konkret, dia nyata begitu. Misalnya dalam hal ijab kabul bila terjadi perkawinan ataupun ataupun jual beli, meskipun tidak tertulis dalam bentuk kwitansi, dalam bentuk buku atau surat, tapi terjadi perbuatan itu. Jadi itu yang dimaksud dengan hukum adat yang bercorak konkret dan visual. Kemudian hukum adat ini bercorak dinamis. Kalau Hilman Hadikusuma membahasakannya dengan sebutan hukum adat itu bercorak atau bersifat dapat berubah dan menyesuaikan. Kenapa hukum adat itu dapat berubah dan menyesuaikan? Karena kan hukum adat lahir dari masyarakat. Masyarakat itu kan sudah menjadi sifat aslinya, pasti dalam keadaan berubah. Meskipun perubahan masyarakat itu tentu tidaklah merata dari wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Perubahan masyarakat itu
Ada yang cepat, ada pula yang lambat. Maka kemudian perubahan hukum adat mengikuti perubahan masyarakatnya. Cepat lambatnya perubahan hukum adat juga tergantung pada cepat lambatnya perubahan masyarakat. Ke arah mana perubahan hukum adat itu juga tergantung pada ke arah mana perubahan masyarakat dan tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan itu. Faktor-faktor mempengaruhi perubahan hukum adat itu diantaranya adalah religio magis atau kepercayaan animisme, kemudian agama sebagai kepercayaan dari Tuhan, kemudian kekuasaan yang lebih tinggi dari hukum adat seperti hukum negara dan juga kebudayaan asing. Kita bahas misalnya pengaruh agama terhadap hukum adat. Agama apapun itu berpengaruh kepada hukum adat masyarakat manapun. Ketika masyarakat menganut agama Hindu, maka hukum agama Hindu akan mempengaruhi hukum adatnya. Ketika masyarakat menganut agama Islam, maka hukum agama Islam pula yang akan mempengaruhi hukum adatnya. Begitu. Kenapa? Karena kan hukum agama akan mempengaruhi kepercayaan, mempengaruhi aktivitas hati, pada akhirnya mempengaruhi pula cara berpikir, cara pandang, dan akhirnya mempengaruhi tindakan gitu. Jadi ketika misalnya ada aturan sebelum datang agama seperti A, lalu kemudian setelah datang agama aturannya rupanya nggak A tapi B, akan terjadi pastinya proses perubahan cepat atau lambatnya. Dan itu tentu tergantung juga kepada kekentalan penganutan agama suatu masyarakat. Semakin kental penganutan agama suatu masyarakat, maka semakin besar pula pengaruh agama itu terhadap masyarakatnya. Yang tadinya A karena agama berkata B, dan kental penganutan agama itu oleh masyarakat, maka yang A tadi akan berubah jadi B dia gitu. Seorang ahli dari Belanda saja yang bernama Van den Berg itu saking dia melihat bahwa pengaruh agama itu begitu besar terhadap hukum adat, dia mengemukakan teori dengan nama receptio in complexu. Receptio in complexu itu adalah penerimaan hukum agama oleh hukum adat secara kompleksu, secara bulat itu. Artinya kalau hukum agama diterima oleh hukum adat secara bulat, maka berarti tidak ada satupun hukum agama yang tidak diterima oleh hukum adat. Berarti hukum agama masyarakat menjadi hukum adatnya. Berarti hukum adat masyarakat adalah hukum agamanya. Kan begitu kalau ditelaah lebih dalam lagi pendapatnya Van den Berg ini. Tapi kemudian pendapatnya Van den Berg ini dikritik oleh Van Vollenhoven karena Van Vollenhoven peneliti yang lebih meluas identifikasinya terhadap hukum adat itu, sehingga bagi Van Vollenhoven yang betul-betul melihat faktanya di lapangan, teorinya Van den Berg itu dipandang keliru. Kata Van Vollenhoven, tidak terjadi receptio in complexu, kata Van Vollenhoven, tetapi hanya terjadi receptio saja, hanya terjadi penerimaan saja hukum agama itu oleh hukum adat, dan tidak secara kompleks, kata Van Vollenhoven. Dan penerimaan hukum agama oleh hukum adat itu pun tidak bisa disamaratakan, kata Van Vollenhoven, terhadap seluruh masyarakat hukum adat, sebab yang menentukan penerimaan hukum agama seperti apa adalah kekentalan penganutan agama suatu masyarakat itu. Jadi tidak bisa diseragamkan. Misalnya orang Minangkabau, ketika dahulunya mereka sistem warisnya hanya secara kolektif saja, tapi kemudian setelah datang agama Islam dan agama Islam mereka anut dengan kental, maka akhirnya dalam hukum adat waris Minangkabau pun sudah dikenal pewarisan individual yang mengacu kepada hukum faraid atau hukum agama yang dianut mereka. Begitu juga misalnya dalam bidang pemerintahan keluarga, dulu suami sebagai orang Sumando yang matri lokal atau mengikuti kediaman istri, dia tidak begitu memiliki peran yang besar, tidak memiliki kekuasaan yang tinggi dulunya, sesuai dengan stelsel atau sistem matrilineal. Tetapi dalam agama yang mereka anut bahwa laki-laki itu adalah pemimpin dalam keluarga, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Al-Qur'annya. Maka kemudian nilai-nilai agama itu berangsur-angsur merubah pola pikir masyarakat. Pada akhirnya pun dalam hukum adat masyarakat Minangkabau hari ini, suami adalah kepala keluarganya, tetap ayah yang menikahkan anaknya menurut hukum agama, begitu. Terlihat ada pengaruh. Kemudian hukum adat itu dia tidak terkodifikasi, sebab kan dikatakan hukum itu terkodifikasi, dia tertulis dan kemudian tersusun secara sistematis dalam satu kitab.
Hukum adat kan dia unstatuted law atau unwritten law, tertulis saja tidak, apalagi terkodifikasi begitu. Maka salah satu sifat hukum adat itu memang dia tidak terkodifikasi, tapi dia ada, dia konkret. Sepanjang masih dirasakan akibat hukumnya, berarti hukum adat masih eksis meskipun tidak terkodifikasi. Tetapi pada perkembangannya, seiring dengan makin tingginya peradaban masyarakat hukum adat, upaya-upaya untuk menuliskan hukum adat sudah banyak bermunculan. Misalnya ada Undang-Undang Simbur Cahaya, kemudian ada Undang-Undang Jambi, meskipun tetap tidak terkodifikasi sebab tidak tertulis secara sistematis dan terbukukan. Kemudian corak hukum adat berikutnya adalah musyawarah dan mufakat. Hukum adat itu adalah hukum yang mengedepankan penyelesaian perkara dengan cara damai, musyawarah, mufakat. Tidak boleh ada persoalan-persoalan yang mengedepankan ego individu, tidak boleh. Basis hukum adat itu adalah kesepakatan bersama yang dibicarakan bersama, dimusyawarahkan bersama. Itu ciri khas atau corak hukum adat. Itu yang perlu saya sampaikan secara sederhana dan secara singkat terlebih dahulu di pertemuan ini. Silakan Anda pahami, kemudian Anda isi absen di Google Class untuk kemudian Anda bisa membuka diskusi dengan pertanyaan dan kawan-kawannya pun menjawab. Saya pun akan memantau diskusi itu dan akan membantu bila kawan-kawan Anda kurang maksimal menjawabnya. Untuk kemudian minggu depan kita akan lanjutkan materi dengan sistem hukum adat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.